Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Bawaslu. Selamat datang di acara Ngulik, Ngobrol Unik bersama saya, Ayu, staf Bawaslu Sukoharjo. Kali ini kita akan mengangkat tema PPID Bawaslu Sukoharjo dan Keterbukaan Informasi Publik. Telah hadir narasumber kita hari ini, anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Koordinator Divisi Hukum Humas Datin, Bapak Muladi Wibowo, SOS SEMM MPD. Selamat siang Bapak. Dan juga telah hadir bersama kita Ibu Ermi Sri Ardianti, SOS, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Ibu, terima kasih telah hadir di Bawaslu Sukoharjo. Sebelum masuk pada pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya untuk berdiskusi pada siang hari ini. Semoga diskusi kita bermanfaat terutama dalam upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik di badan publik, khususnya Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Saya akan langsung menuju ke Ibu Ermi Sri Ardianti yang merupakan ahli di bidang informasi publik. Boleh dijelaskan Ibu, mengapa badan publik harus memiliki keterbukaan informasi publik? Ya, terima kasih sudah mengajak saya ngobrol. Saya dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Jadi kenapa semua badan publik harus melakukan kewajiban untuk memenuhi hak publik atas informasi? Jadi berdasarkan mandat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, setiap badan publik wajib memberikan informasi kepada publik. Jadi dari sisi supply and demand itu badan publik adalah bagian supply-nya, demand-nya ada di publik. Sekaligus juga publik karena berdasarkan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F dan juga Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 14 tahun 2008 hak atas informasi, maka secara regulasi menjadi kewajiban. Dari sisi substansi, setiap badan publik yang dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja negara maupun anggaran pendapatan belanja daerah harus melakukan fungsi-fungsi transparansi untuk membangun partisipasi publik. Jadi berdasarkan landasan filosofis maupun formal itu yang menjadi alasan kenapa badan publik itu harus memberikan layanan informasi publik. Baik, kemudian informasi apa saja yang harus disediakan badan publik, serta bagaimana kewajiban badan publik terkait mekanisme aksesnya, Ibu? Jadi kalau untuk penyediaan informasi publik itu sebenarnya secara kategori itu ada dua besar. Yang pertama adalah informasi publik, yaitu informasi yang bisa diakses oleh publik, dan kedua adalah informasi yang dikecualikan. Pada dasarnya sebenarnya informasi itu semua boleh diakses oleh publik, kecuali yang secara undang-undang memang tidak diperbolehkan atau yang namanya informasi yang dikecualikan. Untuk mengecualikan informasi itu harus ketat dan terbatas, artinya ada mekanisme namanya uji konsekuensi. Nggak boleh ujuk-ujuk sebuah badan publik itu tidak memberikan informasi publik tanpa ada uji konsekuensinya. Jadi kalau secara istilah itu namanya MEAL ya, maksimum akses, minimum exemptions. Jadi pada dasarnya semuanya itu terbuka, gitu. Tapi memang kalau mau dibatasi itu harus secara ketat dan terbatas. Yang dikecualikan itu misalnya contoh Bawaslu itu, Bawaslu di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi tidak boleh mengecualikan informasi. Yang harus melakukan adalah Bawaslu Pusat. Jadi gitu ya. Dari dua hal besar tentang informasi, yaitu informasi publik dan informasi yang dikecualikan, itu semua badan publik harus menyusun daftar informasi publik setiap tahun. Daftar informasi publik itu terdiri dengan kategorisasi informasi yang wajib berkala, kemudian informasi yang serta-merta, dan informasi yang tersedia setiap saat.
Jadi kira-kira semua jenis informasi itu kalau dibagi, 3 yang masuk informasi publik, 1 yang dikecualikan. Kira-kira seperti itu. Untuk aturan yang terbaru tentang standar layanan informasi publik, sekarang kita memakai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik. Jadi aksesnya, caranya bagaimana? Caranya adalah 2, yaitu elektronik dan non-elektronik. Elektronik itu basisnya adalah website, non-elektronik itu seperti layanan di tempat. Nah, tadi itu sudah ada desk-nya, itu sudah bagus. Ada desk khusus untuk layanan informasi publik. Dan yang kedua, menggunakan website dan media sosial. Untuk pilihan platform itu biasanya menyesuaikan dengan audiens siapa yang dihadapi. Jadi kira-kira yang bisa menjangkau lebih banyak orang itu dengan platform seperti apa, biasanya badan publik yang bisa menilai. Gitu. Baik Ibu. Saya akan beralih ke Bapak Muladi Wibowo. Jika tadi Ibu Ermi sudah menjelaskan keharusan keterbukaan informasi publik di setiap badan publik, bagaimana kinerja keterbukaan publik, kinerja keterbukaan informasi publik di Bawaslu Sukoharjo, Bapak? Ya, terima kasih Mbak Ayu. Jadi yang pertama terima kasih atas kehadiran Ibu Ermi ya, yang berkunjung ke Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, sebuah kehormatan. Kami dihadiri oleh komisioner ya, KI Jawa Tengah ya. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih di tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dan seluruh Jawa Tengah KI membuat peringkat ya terkait keterbukaan informasi publik. Bawaslu Kabupaten Sukoharjo mendapatkan kategori menuju informatif. Jadi kinerja di tahun penilaian ya, di tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Sukoharjo kriteria adalah menuju informatif. Jadi tentu saja ini sangat baik kan, kami juga mengapresiasi dari Komisi Informasi dengan skor waktu itu ya sekitar 95 ya, kira-kira mendekati harapannya informatif di tahun-tahun berikutnya kira-kira begitu. Itu kinerja di tahun 2020 dari sisi keseluruhan, dari seluruh aspek ya, seluruh aspek dalam pelayanan informasi publik. Sedangkan di tahun 2021 Komisi Informasi melakukan upaya pemeringkatan ya, tapi bukan di layanan informasi publiknya, tapi khusus websitenya, jadi khusus website. Jadi khusus di website ini Bawaslu kinerja tahun 2021 atau tahun kemarin dengan skor ya sekitar 87 khusus web dan di peringkat ke-13 kalau kita Jawa Tengah. Berbeda kalau di tahun 2020 keterbukaan informasi secara umum Bawaslu Kabupaten Sukoharjo mendapat peringkat pertama, itu kalau yang 2020. Dan sepertinya tahun 2022 ini juga nanti Komisi Informasi akan melakukan evaluasi kembali terhadap pemeringkatan ini. Dan jadi tentu saja kehadiran Bu Ermi ini sangat baik sehingga kami bisa memperbaiki ya, mengevaluasi antara kinerja kami di tahun 2020, 2021, dan 2002 ini. Semoga Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dalam hal keterbukaan informasi publik mendapatkan penilaian yang lebih baik. Nah, itu tentu harus ada upaya-upaya bersama dari internal Bawaslu untuk memperbanyak informasi publik yang ada di website kami terutama. Kemudian yang kedua juga terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Bawaslu untuk menyusun tadi yang disampaikan Bu Ermi, harus membuat DIP ya dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan agar layanan informasi publik itu tidak hanya ada di dokumen, tidak hanya di website, tidak di layanan desk, termasuk sistem dan seluruh tata kelola layanan info publik itu secara utuh menjadi badan publik yang informatif. Itu adalah harapan kami di masa yang akan datang. Lalu bagaimana data pemohon informasi publik di Bawaslu Sukoharjo? Jadi kalau kita melihat perkembangan pemohon informasi ya, jadi di tahun 2020 ya, ada sekitar 10 pemohon informasi ya, dan
dengan berbagai macam variasi pemohon. Ada yang mahasiswa, ada yang masyarakat, ada yang media. Ada 10 pemohon, sedangkan di tahun 2021 ada 5 pemohon. 1 instansi pemerintah, 3 mahasiswa, dan 1 dosen atau perguruan tinggi. Jadi profil 2021 meskipun hanya 5 tapi profilnya high profile kira-kira gitu. Dan pemohonnya serius semua karena 4 itu riset ya atau 1 pemerintahan. Jadi pemohon serius lah kira-kira gitu. Dan alhamdulillah dari 15 pemohon di tahun 2020 dan 2001 semuanya kita berikan dengan baik dan sesuai SOP ya, tidak melebihi waktu yang dijadwalkan. Sedangkan di tahun 2022 ini sampai bulan Februari ada 3 pemohon ya. 3 pemohon, 1 guru ya, 2 mahasiswa kelihatannya juga untuk riset juga. Jadi profilnya juga cukup baik dan yang terakhir ini masih proses karena memang belum selesai. Mahasiswa dari UGM kalau tidak salah. Jadi dari profil pemohon kita sudah layani dengan baik. Ada yang berupa wawancara, ada yang berupa data, ada yang berupa dokumen, dan ada juga yang berupa soft copy dokumen. Dan memang problemnya adalah tadi disampaikan Bu Ermi, pemohon itu dengan menggunakan teknologi informasi ataukah datang ya, dan memang mayoritas masih datang. Meskipun ada yang memohon dengan surat secara elektronik, tapi kemudian yang bersangkutan tetap datang. Seperti dosen Undip ini kan diawali dengan permohonan secara elektronik ya, mengirim surat dengan email, tapi kemudian ditindaklanjuti dengan datang, berkunjung, meminta data dan wawancara. Kembali lagi, pertanyaan untuk Ibu Ermi. Apa peran Komisi Informasi dalam keterbukaan badan publik terhadap layanan permohonan informasi publik, termasuk Bawaslu? Ya, peran dari Komisi Informasi ya yang pasti dari sisi fungsi ya. Komisi Informasi itu kan menetapkan aturan tentang standar layanan secara teknis. Kemudian yang kedua adalah menangani sengketa informasi publik. Selain secara umum kami itu lembaga mandiri independen yang mendapatkan mandat untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kalau dari sisi apa perannya, memang pada awal-awal sekitar pemberlakuan sekitar tahun 2010-an yaitu masa-masa awal sosialisasi. Sekarang tahap itu sudah terlalui meskipun ada satu yang diulang, misalnya di level desa, karena sejak adanya dana desa itu kemudian desa menjadi badan publik, menerima dana desa dari APBN, menerima ADD dari APBD Kabupaten Kota dan bantuan provinsi. Jadi itu menjadi fase mengulangi. Makanya sengketa informasi publik sekarang paling banyak desa karena belum banyak terbentuk PPID. Bawaslu karena sebagai lembaga vertikal tentu secara organisasi sebenarnya lebih advance ya daripada misalnya lembaga seperti desa yang memang secara human resources ya itu lebih menantang. Kalau Bawaslu dan KPU, lembaga penyelenggara pemilu, secara organisasi lebih tertata. Jadi itu sebenarnya untuk menyusun standar layanan, kemudian SOP-SOP yang diwajibkan, misalnya dari alur dan sebagainya, itu kan banyak merujuk dari Bawaslu Pusat. Jadi secara vertikal itu sebenarnya di tingkat lokal lebih mudah gitu. Jadi yang akan dilakukan oleh Komisi Informasi terutama adalah misalnya kita akan menghadapi mulai tahapan pelaksanaan pemilu ya, mungkin tahun ini sudah mulai ya kira-kira. Jadi kita akan melakukan yang monef yang seperti yang dulu ya. Jadi kita akan mendorong lagi untuk KPU dan Bawaslu untuk lebih proaktif, terutama karena
Yang pasti pada ketika menghadapi tahapan pemilu, potensi untuk ada sengketa itu besar juga ya. Gitu. Jadi selain memberikan layanan secara reguler, yang harus dimitigasi adalah ketika tahapan pemilu sudah mulai itu nanti bisa jadi akan ada beberapa sengketa. Gitu. Kemudian sengketa informasi maksud saya, jadi kalau Bawaslu kan biasa menangani sengketa pemilu secara umum ya, tapi secara spesifik bisa jadi nanti sengketa informasi juga menjadi salah satu bagian. Nah sebenarnya yang harus dilakukan adalah memenuhi standar. Untuk memenuhi standar, kita menyadari bahwa ketika masa COVID, kemarin kenapa tidak mengikut sertakan Bawaslu dan KPU secara utuh ya, hanya website di akhir itu karena memang pada saat tahun lalu itu nggak ada tahapan pemilu ya, dan prioritasnya di COVID. Jadi kalau untuk tahun ini, Bawaslu saya rasa memenuhi syarat untuk kita melakukan Monef secara keseluruhan. Jadi memenuhi standar-standar, misalnya kalau pada tahapan pertama Monef biasanya adalah penilaian kami terhadap website untuk informasi wajib berkala. Jadi nanti di standar layanan informasi publik sudah ada apa saja yang harus dilaporkan. Tadi kan Bapak Mulyadi sudah menjelaskan bahwa alhamdulillah Bawaslu Sukoharjo kemarin mendapat peringkat penghargaan Ibu. Kemudian apa yang harus dilakukan Bawaslu untuk meningkatkan peringkat keterbukaan informasi publik? Ya, untuk peringkat itu mungkin lebih teknis ya, tapi yang pasti menjadi informatif gitu ya. Dari menuju informatif menjadi informatif. Jadi kalau menjadi informatif itu memang standar nilainya harus naik. Pada saat 2020 ya yang dapat 95 ya. Nah, tahun lalu itu untuk informatif 90 minimal. Jadi sebenarnya nanti bisa direfleksikan kembali, dievaluasi ketika mendapatkan skor 95 itu apa yang dilakukan. Jadi kira-kira mengevaluasi tahun 2021, tapi sekaligus juga menjadikan yang tahun 2020 sebagai salah satu acuan kira-kira kinerja seperti apa yang waktu itu dilakukan sehingga mencapai nilai 95 misalnya. Jadi kalau menurut saya memang dari monef-monef yang harus dilalui itu pada saat pertama ada di website dan media sosial. Biasanya salah satu yang menjadi kelemahan itu bukan di website tapi di media sosial. Meskipun pada saat pembobotan itu media sosial lebih kecil daripada website, tetapi jika misalnya itu tidak ada sama sekali tentu akan mengurangi nilai. Jadi misalnya websitenya sudah semuanya 100% itu nanti skornya 80. Kalau 100%-nya medsos kan 20. Jadi pesan saya itu kira-kira medsosnya juga mulai di-linkkan dengan website sehingga informasi tentang pelayanan informasi publik di website itu juga dikoneksikan dengan media sosial. Kira-kira seperti itu. Kalau yang lain saya pikir lebih ke meneliti kembali yang menjadi syarat di standar layanan berdasarkan Perki nomor 1 tahun 2021. Jadi salah satu poinnya adalah informasi publik untuk penyandang disabilitas. Jadi misalnya sekarang mulai bisa dipikirkan bagaimana aksesibilitasnya. Misalnya bagaimana SOP untuk menangani permintaan informasi untuk difabel. Karena kalau saya lihat misalnya untuk penyelenggara pemilu saya pikir sudah sangat mahfum bahwa pemilu untuk semua orang ya, terutama untuk juga penyandang disabilitas itu sudah sering disimulasikan. Jadi untuk pelayanan informasi yang lebih inklusif saya pikir bukan sesuatu yang baru. Pertanyaan untuk Bapak Mulyadi Wibowo. Apa langkah Bawaslu untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik? Terima kasih Mbak Ayu. Jadi
Untuk belajar dari evaluasi tahun 2020 dan 2021, hari ini, tahun ini Bawaslu mendapatkan dua hal yang perlu kita pertimbangkan, yakni hadirnya Perbawaslu 1 tahun 2022 tentang layanan tata kelola informasi di Bawaslu sendiri, sehingga perlu menjadi evaluasi bersama. Yang kedua tadi sampaikan Bu Ermi adalah adanya Perki nomor 1 2021. Dua aturan baru ini tentu harus kita sesuaikan terkait dokumen-dokumen Bawaslu di tahun 2022. Misalnya contoh tentang program. Di Perbawaslu 1 2022 itu memang berbeda dengan Perbawaslu 10 tahun 2019, karena di Perbawaslu 1 2022 itu lebih rigid ya. Di situ harus menjelaskan misalnya nama program, waktu kapan dilaksanakan, penanggung jawab program, kontak person, kan sampai target itu harus rigid. Nah, contoh semacam itu. Sehingga kalau tadinya di yang lama itu cukup membuat program, schedule, nama, jumlah anggaran, nah ini besok ditambah ini. Kolomnya misalnya penanggung jawab program itu divisi apa, nah, misalnya gitu. Kontak teleponnya berapa misalnya. Itu contoh, itu salah satu pasal. Begitu juga di pengadaan barang. Di pengadaan barang itu lebih rigid lagi. Beberapa poin dari perencanaan sampai pelaksanaan ini harus ditampilkan. Meskipun ini suatu hal yang berat, tentu meskipun itu bukan pengadaan yang besar, tentu harus kita publish kan kira-kira gitu. Nah, apakah sebagian harus kita dokumennya itu bisa kita sajikan, terus sebagian yang dikecualikan dihitamkan itu lain hal teknis kan kira-kira itu ya, jadi ketika kita diskusi dengan Komisi Informasi Jawa Tengah itu yang dikecualikan itu bukan dokumennya tetapi informasinya. Jadi dokumennya boleh dipublish tetapi yang dikecualikan dihitamkan misalnya atau disembunyikan kan kira-kira begitu. Kalau dokumennya boleh kan misalnya begitu. Nah, hal semacam itu juga bisa saja dokumennya itu muncul tetapi beberapa identifikasi ditutup misalnya begitu. Dari pengalaman itu tentu Bawaslu akan berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi maupun meminta informasi dari Komisi Informasi terkait hal-hal yang memang harus kita pertimbangkan dalam menyajikan informasi, karena memang tentu tidak semua informasi tadi harus ditampilkan. Dan paling rumit itu kan sebetulnya masalah web ya. Web ini tentu tidak sedemikian mudah mau merubah tampilan web ya. Yang paling mungkin adalah menambahkan mana yang belum muncul. Ketika ini kurang aspek tertentu, kita bisa tambahkan di tampilan web. Kalau merubah itu merubah seluruh data ya, dan itu akan merepotkan bagi kita kalau harus merubah tampilan web ataupun data. Tetapi kalau menambah data itu lebih gampang, atau menghapus data yang mungkin salah tempat itu misalnya kadang-kadang ada data A itu bisa masuk serta-merta, ya bisa masuk berkala, dua-duanya bisa kan gitu. Tetapi apakah akan tampil di dua kategori tersebut ataukah salah satu dengan link, sebetulnya substansinya ketika itu webnya bagus langsung klik bisa masuk, tidak masalah. Tapi kan ini masalah perancangan web itu tidak semuanya sama ya, sehingga kemudian kayak di Bawaslu ini kita lebih senang menampilkan dua-duanya. Jadi kadang-kadang di informasi serta-merta kepemiluan dan sekretariatan karena ada di dua kamar, tentu dua-duanya lebih aman kita tampilkan. Contohnya semacam itu, sehingga kemudian di Perbawaslu ini juga beberapa komponen yang kemarin tidak detail ini di Perbawaslu 1 2022 itu minta didetailkan atau ditambah misalnya. Nah itu yang harus kita pertimbangkan. Kalau dulu itu misalnya tugas, tanggung jawab, wewenang Bawaslu itu ada di website utama, di Perbawaslu ini diminta lengkap sampai visi misi dan sebagainya. Nah berarti besok di khusus PPID nanti akan kita tambahkan tugas wewenang itu secara spesifik di website PPID, sehingga kemudian orang melihat website PPID sudah lengkap, jadi tidak usah lompat misalnya, karena
di Perbawaslu ini menunjukkan bahwa profil setidaknya meliputi ini termasuk profil visi misi, kemudian tugas tanggung jawab Bawaslu. Padahal tadinya terpisah, yang satu ada di website Bawaslu, yang satu di website BPID. Nah tentu nanti akan ada istilahnya pergeseran data atau dua-duanya ditampilkan. Tujuannya apa? Memudahkan pengakses dengan membuka PPID sudah mendapatkan semuanya. Ya, jadi contoh yang paling gampang profil ya. Profil ini tadinya kita shortcut ya. Shortcut menuju ke website utama. Nah, besok kita upayakan di 2 kamar ini ada. Sehingga kemudian begitu pengakses data itu mengakses ke website PPID, wah di situ sudah ada semuanya. Nah itu contoh. Nah kemarin harus lompat. Meskipun untuk kanal tertentu ya, YouTube itu memang ya harus ke YouTube misalnya begitu. Tapi setidaknya di situ diarahkan menuju kemana seseorang dapat mengakses data tersebut. Nah itu ya ini memang ada 2, publik itu akan menilai ya keterbukaan informasi itu. Dokumen itu ada, betul. Bawaslu menyajikan di website. Tapi konsumen pemohon informasi bingung. Wah, goleknya angel misalnya gitu ya. Itu juga menjadi persoalan sehingga kemudian pemohon informasi merasa kesulitan. Begitu kita tunjukkan baru oh ini ada. Seperti kita kemarin tahun 2020 di demo sama beberapa warga datang ke sini meminta, Pak, kami meminta dokumen yang berhubungan dengan indikator pemilu. Karena menurut hasil dari pemeringkatan, jadi indikator pemilu Bawaslu ini, Bawaslu Sukoharjo itu termasuk rawan, gitu. Kemudian mereka bertanya langsung ke Bawaslu. Kemudian sebetulnya kita sampaikan, dokumen yang Anda maksud ini ada di sini, kita tunjukkan. Silakan Anda buka HP Anda, cari PPID, klik di sini, silakan download. Nah, itu contoh. Ya, tapi ya di era itu mungkin orang masih belum banyak paham bahwa Bawaslu sebagai badan baru, dokumen itu sebetulnya sudah ada. Tetapi ya tadi, orang kadang publik itu nggak mau tahu bahwa saya sudah lihat websitenya, tidak ada di website. Betul, karena memang dokumen itu tidak ada di website, dokumen itu ada di PPID, ya misalnya begitu. Karena di laman tersendiri ada link tersendiri. Nah itu juga tentu kita sosialisasikan ya, kita perbanyak sosialisasi sehingga dokumen yang kita maksud itu memang betul-betul ada dan dapat diakses oleh publik dengan ya memang yang namanya sublink ini kan banyak ya, kadang-kadang orang harus jeli. Nah, yang berikutnya tentu apakah dengan media yang membantu ataukah informasi shortcut itu bisa jadi diperlukan ya untuk mempermudah orang melakukan akses. Nah, begitu juga Komisi Informasi kalau menilai juga sama, saya kira sama. Komisi Info ini bertindak sebagai pemohon informasi ya, sehingga kemudian dia akan mengecek dokumen ini apakah ada. Kalau ada itu di mana, mudah diakses atau tidak. Nah, hal semacam itu tentu hal yang berusaha kita wujudkan meskipun tidak mudah karena sekali lagi tadi semua tergantung tampilan website yang disediakan laman oleh Bawaslu. Yang kedua, tentu kami harus jujur, Bawaslu punya keterbatasan apa istilahnya bandwidth kira-kira itu ya, ketersediaan storage dari kanal itu sendiri, sehingga kemudian ada beberapa dokumen yang harus kita hilangkan kemarin karena apa ya, karena harus didesel dengan dokumen baru, dokumen lama harus ada yang harus kita tinggalkan. Nah ini problem teknis karena memang kemampuan dari yang disediakan itu tidak cukup. Nah, apakah boleh dengan model cloud atau model Google Drive ya? Nah ini tentu agak berbeda ya, kira-kira begitu istilahnya itu rumusnya. Sehingga kemudian alhamdulillah misalnya kanal-kanal YouTube itu kan ada di YouTube, sehingga kemudian beberapa informasi publik itu kita sajikan dalam bentuk video
dan kemudian ditayangkan di YouTube. Nah, publik kan tidak harus istilahnya tidak harus mengakses langsung dari storage kita yang terbatas, karena itu storage-nya ngikutin storage-nya YouTube kira-kira gitu. Itu contoh ya. Atau sekarang ada cloud, kalau dulu paling umum pakai Google Drive kan. Nah, itu hal-hal yang tentu menjadi kelemahan yang tentu tidak gampang diselesaikan, karena itu tidak berdiri sendiri, karena itu storage yang diberikan tiap Bawaslu Kabupaten Kota itu kan dari Bawaslu RI, ada kanal. Bahkan beberapa kabupaten kota tidak punya kesempatan membuat istilahnya PPID dari kanalnya Bawaslu, dan mereka harus mandiri. Ini tuh kan karena telat menyusun kanal PPID, itu juga terjadi. Nah, alhamdulillah Bawaslu Sukoharjo termasuk yang sudah mendahului mengambil kanal ini. Demikian Mbak Ayu, terima kasih. Ya. Baik, Bapak Muladi Wibowo. Oke, monggo. Jadi penggunaan storage untuk cloud ya, cloud storage itu sebenarnya diperbolehkan, asalkan tidak ada hambatan akses atau tidak perlu password. Jadi misalnya pakai Google Drive itu pastikan settingannya adalah settingan publik. Jadi seperti itu. Atau misalnya mau pakai iCloud atau pakai penyimpanan yang lain, penyimpanan awan yang lain itu boleh, tapi jangan ada hambatan akses gitu. Baik. Baik Bapak Muladi Wibowo dan Ibu Ermi, kita beranjak ke sesi terakhir dalam diskusi ini. Sebelum kita akhiri program diskusi ngulik Bawaslu Sukoharjo, mungkin ada pesan yang akan disampaikan atau closing statement dari Bapak Ibu sekalian. Kami persilahkan. Ya, jadi tahun ini menjadi salah satu tonggak yang penting di dalam proses pemilu ke depan. Jadi informasi publik kami harapkan bisa menjadi salah satu titik tolak untuk menjamin partisipasi. Jadi Bawaslu sebagai pengawas pemilu saya rasa juga menjadikan informasi publik ini sebagai salah satu pilar. Jadi nanti kita harapkan agar bisa lebih baik, bukan hanya soal penilaiannya, tetapi secara substantif itu akan mendorong partisipasi publik di dalam pemilu secara umum dan juga pengawasannya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ayu. Jadi website dan kanal PPID adalah media Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, memberikan layanan kepada publik yang dimana pemohon tidak harus datang ke kantor Bawaslu. Tentu semua dokumen tidak selantiasa istilahnya memuaskan publik, sehingga Bawaslu Kabupaten Kota, seterusnya Bawaslu Sukoharjo siap ya apabila publik datang ke kantor dan mengajukan permohonan, dan kami sangat senang dan terbuka terkait permohonan informasi selama itu memang dokumen yang dikuasai betul oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Dan kalau toh itu bukan dokumen yang dikuasai, tentu akan kita berikan informasi pernyataan statement yang pas bahwa itu memang bukan dokumen yang dikuasai oleh kita. Contoh paling simpel, ada mahasiswa datang ke kami dan bertanya, apakah kami boleh mengakses laporan keuangan partai politik? Ya, tentu itu dokumen kami punya kopi dari dokumen laporan partai politik. Tetapi domain pelaporan keuangan partai politik itu ada di KPU. Yang menguasai dan memiliki laporan keuangan itu ditujukan, ya, di partai politik menyampaikan laporan keuangan dalam pemilu itu kepada KPU. Nah, domain dokumen itu yang menguasai adalah KPU. Bawaslu hanya menerima tembusan. Pertanyaan sederhananya tentu bukan berarti Bawaslu tidak mau memberi dokumen meskipun kita memiliki, tetapi dokumen itu wewenangnya ada di Komisi Pemilihan Umum ya, sebagai pihak yang mendapatkan laporan terkait dengan
keuangan partai politik dalam pemilu maupun pemilihan. Itu contoh paling simpel. Tentu akan kita jelaskan. Dan ketika kita jelaskan, mahasiswa tersebut bisa menerima dan tentu alhamdulillah ternyata nggak ada sengketa. Karena kan kalau enggak kan berarti kita sudah disengketakan. Karena itu memang kejadian nyata ya. Yang ketika dokumen itu betul-betul tidak dikuasai oleh kita, ya tentu kita akan sampaikan secara terbuka. Dan itu tidak mengurangi rasa hormat Bawaslu terkait dengan itu. Termasuk ketika itu dokumen yang dikuasai oleh Bawaslu Provinsi ataupun Bawaslu RI. Dalam formulasi teknis, kami mungkin memiliki salinan atau dokumen itu, tapi itu bukan dokumen yang dikuasai oleh Bawaslu. Ya. Atau mungkin profil paslon, profil caleg, itu semua ada di KPU, kan kira-kira gitu. Kita jelaskan bahwa dokumen yang kita miliki adalah dokumen sekunder, dokumen hasil pengawasan, bukan dokumen asli. Dokumen asli ada di KPU. Kalau kita berikan, artinya itu hasil pengawasan yang sudah dianalisis, yang menyatakan bahwa misalnya tadi kalau keuangan partai politik, ya kita menunjukkan rekapitulasi misalnya dari sekian partai politik yang melaporkan, itu hasil pengawasan. Memang di situ menunjukkan angka, jadi misalnya partai politik Golkar misalnya dalam pemilu 2019 mengeluarkan biaya kampanye misalnya sekian juta. Tapi itu analisis. Tapi rincian detailnya ya tentu tidak bisa kami berikan. Karena tentu sekali lagi induk informasi ada di KPU misalnya. Nah dari situ tentu hal-hal yang lain yang ingin kita sampaikan kepada publik. Pemohon dapat mengajukan informasi dengan menggunakan media lain, selain datang dapat menggunakan PPID, ada form di situ secara online ya. Kemudian kita juga bisa menerima dengan menggunakan email ataupun dengan media sosial, medsos. Tentu media sosial ini membutuhkan tadi alat dukung formil yang menyatakan bahwa pemohon informasi itu harus memenuhi syarat-syarat dasar bahwa seseorang akan dilayani dengan baik apabila menjelaskan secara detail siapa pemohon informasinya, profilnya, dasar, dan landasan mengapa, alasan mengapa seseorang mengajukan permohonan informasi publik. Saya kira itu, terima kasih. Baiklah Bapak Muladi Wibowo dan Ibu Erni Sri Ardianti. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih karena telah hadir di program Ngulik Bawaslu Sukoharjo. Terima kasih sahabat Bawaslu, demikianlah tadi diskusi singkat dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Selamat siang.